Perkenalkan, nama saya Triputra Merdenvalo, NIU 22506-233 NUGM 00952. Nah, saya adalah mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, jurusan kehutanan yang sekarang ini sedang mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada melalui program pertukaran mahasiswa Merdeka Batch 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya di sektor kehutanan. Nah, yang pertama, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan di Indonesia. Dari perspektif perubahan iklim, Indonesia yang mempunyai luas wilayah dan letaknya yang strategis, termasuk potensi kawasan hutannya, dinilai sangat penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Dengan kekayaan sumber daya alam berupa hutan, laut, mineral, energi, gambut, dan sebagainya, potensi serapan dan simpanan karbon Indonesia itu sangat luar biasa. Melalui potensi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui program-programnya mengedepankan pengelolaan hutan lestari dalam perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau disingkat PBPH. Artinya bahwa salah satu syarat sebuah perusahaan yang ingin mengajukan PBPH harus memastikan pengelolaan hutan dilakukan secara lestari. Nah, salah satu bukti nyata atau salah satu kegiatan yang dilakukan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan di Indonesia adalah Reduce Impact Logging Carbon atau RILC. Nah, Reduce Impact Logging Carbon atau RILC ini adalah praktik pembalakan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam atau disingkat IUPHHKHA untuk mengurangi kerusakan hutan termasuk emisi. Kegiatan utamanya meliputi penebangan, penyaradan dengan menggunakan winching, penumpukan, dan pengangkutan log yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga RILC ini dapat dijadikan indikator sistem pengelolaan hutan lestari atau SPHL. Nah, RILC dan SPHL merupakan kegiatan yang potensial untuk mendapatkan insentif jika dilaksanakan dalam kerangka REDD+ atau Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation. Nah, melalui Nationally Determined Contribution atau NDC, pemerintah menetapkan target pengurangan emisi nasional sebesar 29%. Nah, pengurangan emisi nasional sebesar 29% itu 17,2%-nya itu disumbang oleh sektor kehutanan. Artinya bahwa kehutanan ini menyumbang 50% dari pengurangan emisi. Nah, kunci utama penurunan emisi di sektor kehutanan adalah RILC yang merupakan salah satu strategi penting untuk mengurangi emisi di sektor kehutanan dari degradasi hutan. Penerapan RILC di seluruh areal rencana kerja tahunan pada tahun 2017 di IUPHHKHA itu diprediksi dapat menyumbang penurunan emisi sebesar 6,6 juta ton karbon per tahun atau 24 juta ton karbon per tahun menurut TNC 2018. RILC pada dasarnya merupakan salah satu persyaratan sertifikasi Forest Stewardship Council atau SFC. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dampak tidak adanya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, khususnya RILC. Nah, praktik Reduce Impact Logging atau Reduce Impact Logging for
climate change mitigation atau juga dikenal sebagai real C adalah praktik pemanenan kayu yang dilaksanakan melalui perencanaan dan pengendalian yang teliti untuk meminimalkan dampak lingkungan terhadap kebakaran hutan dan tanah. Nah, sebagai gambaran, emisi karbon rata-rata dari praktik pemanenan di Kalimantan Timur adalah 51,1 ton karbon per hektar, atau jika diestimasikan itu 1,5 ton karbon meter kubik kayu panen. Nah, angka tersebut mewakili 20,6% dari jumlah pohon yang hidup di hutan sebelum terjadi pemanenan. Nah, ketika tidak dilaksanakannya real C, maka tentu hutan akan kehilangan 51,1 ton karbon per hektar pasca panen. Nah, 51,1 ton itu yang tadi itu praktek pemanenan yang dilakukan. Nah, sehingga kekurangan 51,1 ton karbon per hektar pasca panen. Walaupun sumber daya hutan itu dapat diperbaharui atau renewable natural resource, namun sumber daya hutan juga tidak dapat kembali seperti asalnya atau dia itu bersifat irreversible. Apabila dimanfaatkan secara berlebihan, sehingga jika real C ini tidak dapat diterapkan, maka laju perubahan iklim tentu semakin cepat. Karena hutan yang sebagai aktor utama dalam mencegah perubahan iklim tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan pemanfaatan hutan yang berlebihan dengan mengesampingkan dampak lingkungan pasca panen. Nah, berikut adalah yang ketiga, rekomendasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, yakni Real C. Real C merupakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berskala perusahaan. Karena perusahaan yang bergerak di bagian pemanfaatan hutan memiliki dampak yang sangat besar. Namun, tidak hanya perusahaan yang bergerak di bagian pemanfaatan hutan saja yang mampu berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kehutanan, namun juga bisa dilakukan oleh petani. Nah, upaya tersebut berupa sistem bertani agroforestry. Nah, agroforestry ini sebenarnya adalah sebuah ilmu lama ya. Namun memang namanya saja yang sekarang itu agroforestry. Kalau saya sendiri di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor, agroforestry itu yang biasanya disebut mamar. Jadi tanaman kehutanan itu tanaman pangan yang berumur pendek itu ditanam di sela-sela pohon. Balik lagi, agroforestry adalah praktik pengelolaan lahan dengan tanaman selah atau semusim yang ditanam di sekitar atau di antara warisan pohon. Menurut Abdullah pada tahun 2018. Nah, integrasi sistem pertanian dan kehutanan merupakan pilihan dalam keamanan pangan dan memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan. Pohon menciptakan iklim mikro yang mengurangi suhu, menjaga kelembapan tanah, dan meningkatkan nitrogen. Tutupan pohon pada skala landscape mendukung siklus air, curah hujan, mengurangi aliran badai, dan mengisi ulang akuifer, walau di sisi lain dapat menguras air tanah. Walaupun itu tergantung pada spesies dan kepadatan penanaman. Nah, secara umum, sistem agroforestry mengubah resiko dan dampak kekeringan dan banjir. Pohon juga dapat mengurangi dampak perubahan iklim, menyimpan karbon dalam biomasa dan tanah, dan mengurangi karbon dioksida di atmosfer. Oke, itu adalah hasil dari pembahasan saya tentang upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang ada di Indonesia, baik itu real C, kemudian ada juga dampak yang terjadi ketika upaya mitigasi dan adaptasi itu tidak dilakukan, dan yang terakhir tadi adalah rekomendasi, yaitu rekomendasi yang diberikan oleh saya adalah agroforestry. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.